gold rontok ya 10%. Iya kan. Suku bunga. So kayak gitu nggak sih setiap naik suku bunga gold. Di Asia pada naik semua Pak. Oh ya. Aduh, salah download lagi. Soalnya puncak semua udah naik. Apa tadi? Oh naik 0,4 ya. Di puncak naik 0,6. Nah, puncak Baru sadar salah download. kemarin sore habis closing saham bank gede semua kan rilis kinerja. Iya, kinerjanya positif semua ya. Bang Gede, BMRI lihat tadi di morning apanya itu. Misalnya bagus banget. Semoga bris rebound. Ada sempet kasih. Iya, bang Gede lagi. Mohon tunggu sebentar. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini akan diadakan Philip Morning Market Call edisi Jumat 28 Januari 2022. Indeks kemarin ditutup menguat terbatas sebanyak plus 0,16% dan untuk bursa Asia lainnya seperti Nikkei, RSI, dan STI pun mengalami penurunan cukup tajam. Dan kita lihat bahwa penurunan ini disebabkan karena ada isu kenaikan daripada suku bunga The Fed, di mana akan diperkirakan akan naik di mungkin ada awal Maret sebanyak 0,25% dan diperkirakan naiknya bahkan sampai 1%, jadi dibagi 4 kali kemungkinan. Itu yang terjadi, dan itu mempengaruhi bursa-bursa yang di Asia dan di Amerika. Kita lihat juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama untuk indeks teknologi Nasdaq ini 1,40%, dan juga untuk S&P 500 0,54%. Sementara dari DJI hanya menurun tipis sebanyak 0,02%. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi di bursa Eropa, di mana di FTSE dan DAX mengalami penguatan yang terbatas banyak 1,13% dan plus 0,42%. Dan
kita lihat sendiri bahwa terjadinya penurunan untuk harga emas dan harga coal sendiri atau batu bara, di mana harga emas ini terpengaruh oleh adanya bahwa kemungkinan The Fed untuk mempercepat kenaikan suku bunga ini yang terjadi pada Maret diperkirakan. Dan ini mempengaruhi terhadap harga gold yang semakin menurun, dan karena juga naiknya juga tren US dollar yang saat ini jadi bullish kalau dilihat dari secara time frame daily. Kemudian juga untuk yang lainnya mengalami kenaikan signifikan di tin dan copper. Copper dan ini ada WTI juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan daripada kenaikan atau demand yang meningkat karena ada perbaikan ekonomi pasca corona, dan juga adanya supply yang masih minim di pasaran. Oleh sebab itu mengalami kenaikan. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat kita kira-kirakan IHSG masih bergerak, dia di kisaran bullish yang bersifat moderate, jadi hanya mengalami kenaikan yang terbatas di antara range support 6.575 sampai 6.635 atau di dekat area gap itu, mungkin bisa sampai ke sana. Kemudian untuk berita dari Wall Street sendiri bahwa terjadinya penurunan yang bahkan menghapuskan kenaikan kemarin yang sebanyak 2%, dan Nasdaq mengalami penurunan yang paling rendah semenjak Juni tahun lalu. Kemudian untuk Treasury untuk 10-year Treasury US ini juga mengalami penurunan 6 BPS point menjadi 1,81%. Dan juga pada kuartal 4 GDP US terlihat bahwanya ada hasil yang cukup positif, di mana mengalami kenaikan 6,9%, lebih tinggi daripada ekspektasi pasar itu 5,5%. Dan untuk personal consumption sendiri dilihat bahwa terjadinya penurunan terjadi di bawah ekspektasi. Di bawah ekspektasi pasar yaitu 3,3%, jadi dianggap positif karena itu kan berhubungan dengan peningkatan harganya, peningkatan harga bahan-bahan baku, jadi masih menurun, lebih cenderung bagusnya menurun. Kemudian dan juga kenaikan ini didorong oleh adanya kenaikan belanja daripada consumer di banyak 7,9%, dan juga adanya dari sektor privat sebanyak 9,5%. Dan untuk weekly jobless claim ya, di mana ini ada hal yang baik, di mana di 265.000 ekspektasinya, tapi hanya 260.000 saja. Ini mengalami di bawah ekspektasi, menunjukkan bahwa adanya tren positif penurunan daripada jobless claim-nya. Kemudian untuk berita korporasi terdapat banyak tentang bank-bank besar, terutama untuk datanya terlihat bahwa Bank BCA mengalami kenaikan profit sebanyak pada laba bersihnya sebanyak 15,8%, bahkan menjadi 31,4 triliun selama 2021-nya. Kemudian untuk BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan kenaikan juga laba bersihnya sebanyak 66,83% menjadi 28,02 triliun pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun sebelumnya 2020. Dan bank lainnya juga ada BRIS, di mana PT Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan juga untuk laba bersihnya sebanyak 38,4%, menjadi 3,02 triliun selama tahun 2021. Dan pada pagi hari ini kami memiliki beberapa rekomendasi saham, yaitu salah satunya adalah ACS atau S Hardware Indonesia, yang secara tren besarnya atau tren jangka menengahnya cenderung bearish, dan tren jangka pendeknya dan juga bearish. Dan kita melakukan aksi spekulasi baik terhadap adanya asumsi rejeksi terhadap support sebelumnya di titik yang kita gunakan sebagai deklarasi stop loss itu di area 1190. Dan terlihat juga kemarin candle baru Bozu yang impulsif yang ada cenderung akan mengalami kenaikan pada hari ini, mungkin sampai ke area 1275 atau 1290 sebagai target price yang bisa di-consider. Untuk stop loss-nya di bawah daripada area support point sendiri, yaitu di 1185. Dan saham kedua ada IMPC atau Impact Pratama Industri, di mana short term trend dan maupun medium trendnya atau jangka menengah dan jangka pendeknya cenderung bullish. Kita melihatnya lebih ke arah kita lihat bahwa beberapa kali dia adanya rejeksi di area-area market, jadi kita berasumsi selama dia tidak bergerak di area 21 dan 34
akan adanya terjadinya pemantulan, mungkin sampai ke area 2760 sampai 2800. Untuk area stop loss persis di bawah terjadinya valid swing atau di dekat valid swing itu yang di candle ada candle rejeksi warna hijau, di area stop loss-nya 2600. Untuk saham yang ketiga yaitu ada saham Alfamart, itu AMRT, sumber Alfa Trijaya, di mana short term trend-nya cenderung bullish, sedangkan untuk jangka menengah cenderung sideways, terlihat ya pergerakan harganya. Untuk karena adanya pola descending bollinger wedge yang baru di break dengan volume yang cukup baik, di mana kita bisa melihat lebih tinggi daripada volume sebelumnya 3 hari belakangan. Rekomendasi untuk trade buy di area 1215 atau area break kemarin dengan target price 1370 dan pertama dan 1430. Untuk stop loss-nya sendiri misalkan di area 1065. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Bapak Ibu bisa melakukan seperti pertanyaan tentang outlook saham tertentu yang Ibu tertarik dan sebagainya melalui kolom Q&A, bukan melalui kolom chat. Jadi bisa ditanyakan melalui kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang sedang Ibu perhatikan atau Ibu penasaran outlook ke depannya seperti apa. Akan diberi waktu 1 menit untuk merampungkan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Terima kasih. Recording in progress. Oke, dimulai dengan pergerakan IHSG yang mungkin terjadi ke depan, yaitu bisa mencapai area 6.500, 6.630 sampai 6.650, di mana itu ada area gap-nya. Juga kemudian untuk supportnya sendiri berada di sekitar area yang tadi disebutkan, yaitu sekitar 6.500. Untuk asumsi bahwa dia masih rejeksi terhadap support yang ada di area ini, kita bisa tandai menggunakan rectangle. Kalau mouse Bapak Ibu lihat bahwa adanya rejeksi terhadap area ini. Dan akan masuk ke sesi tanya jawabnya, tunggu sebentar. Oke, ada yang bertanya untuk teknikal EMTK dan BBNI. Dari Bapak Chong Kwet Hyo. EMTK terlebih dahulu. Untuk saham MTK sendiri masih cenderung bergerak di fase bearish, jadi belum ada juga kesempatan untuk melakukan spekulasi buy di saham MTK.
Dan terlihat sendiri fase bearish ini masih direspek oleh pergerakan harganya, bahwa dia masih turun dan bahkan sudah breakout daripada channeling bullish yang kemarin, sekarang udah mengarah ke area bearish dan bergerak dia bawah EMA21 dan 34 menunjukkan trennya masih bearish. Dan kemungkinan arah turunnya bisa sampai mana? Kalau ada bisa kita bisa lihat mungkin sampai ke area sini, di sekitar area low sini 1475 atau di area low yang ada di sini 1605. Jadi bisa diperhatikan di area sana. Kemudian untuk saham BBNI sendiri, secara teknikal seperti apa, kita akan lihat saham BBNI. Saham BBNI sendiri cenderung menguat dari kemarin, dan juga ada BBNI sini cenderung menguat, dan juga ada berita positif daripada net income-nya yang cenderung naik dibandingkan tahun sebelumnya 2020, laporan 2021. Dan juga dari chart-nya juga terlihat ada potensi terjadi penguatan, dan stokastik juga demikian. Penguatan yang bisa dicapai kemarin sudah melewati daripada titik resisten 7250, sekarang bisa mencapai mungkin di area 7500 sampai 7575. Jika sudah melewati area situ, tidak menutup kemungkinan untuk menyentuh area, kita lihat dulu, sekali lihat dulu untuk Western Classic-nya ada di area sini, mungkin di area 7750 untuk apabila sudah menembus area daripada resisten kuatnya di area yang tadi 7575. Kemudian untuk BRPT dan SMGR. Saham BRPT sendiri sebenarnya dia terdapat yang cukup menarik, di mana kemarin sempat terlihat rejeksi terhadap titik support yang cukup kuat di sini, dan potensi untuk melanjutkan penguatan harga, di mana stokastik juga masih pointing up, belum ada tanda-tandanya mengalami dead cross di area overbought. Sekarang mungkin juga udah break daripada pola descending loading wedge-nya. Sorry, sebentar. Dan ada kemungkinan untuk sampai ke area untuk sekarang ya. Sebenarnya untuk masuk sekarang sih udah coba harusnya masuk dari breakout yang dari sini. Kalau Bapak Ibu pegang bisa dicek di area sini, di dekat area MA90-nya, dan di combine dengan adanya area supply udah jadi resisten di sana, untuk diperhatikan apakah dia akan mengalami penurunan atau koreksi di sana di area 910 ya, 910 di sana. Itu bisa diperhatikan jika Bapak itu sudah mengambil mungkin atau spekulasi di area supportnya untuk jadi daerah taking profit. Secara tren cukup masih oke, belum secara short term trennya masih ada kemungkinan bullish, walaupun secara tren besarnya lebih ngarah ke sideways, shadow besar. Lihat tren di sini. Kita masih tahan di pola-pola situ aja, dan boleh tanda-tandanya untuk melanjutkan sampai pola bullish yang panjang. SMGR. Saham SMGR. Tunggu sebentar, untuk saham SMGR ini untuk pola pergerakan harganya tidak cukup baik ya, karena stokastiknya juga pointing down atau mengarah ke bawah, dan juga terlihat bahwa adanya rejeksi terhadap candle yang daripada EMA21 dan 34-nya, di mana EMA21-nya dia cukup respect, dan bisa jadi ada penurunan harga kembali di sekitar area yang jadi mother candle ini, mungkin sampai ke area 6.550 di area sana. Masih ada potensi untuk menurun dari stokastik terlihat, dan juga daripada rejeksi terhadap area EMA21-nya untuk saham SMGR. Dan tidak disarankan untuk melakukan trade saham-saham yang arah turunnya cukup tajam seperti ini. Untuk saham properti sebaiknya kapan? Saham properti semua maksudnya ya. TRA, CTRA. Untuk saham properti sendiri kan masih tertekan ya, apalagi dengan adanya kenaikan suku bunga yang potensi ke depan mungkin juga akan mengalami penurunan lebih jauh. Tapi secara tren juga menunjukkan adanya penurunan dan cukup impulsif dari candle ini, Marubozu merah besar. Untuk saham properti sendiri juga sudah melewati support kuat yang ada di sini, dan jadi ada kemungkinan dia sampai ke sini, sampai ke area relative rejection di area 825, 820.
atau 800 sampai 825 di sini. Ada dilihat saja apakah nanti ada rejection seperti impulsif hijau besar. Sana mungkin kalau misalnya memang bisa mau dispekulasi sini pun sifatnya masih korektif kecil. Jadi untuk jangka panjang tidak direkomendasikan, tapi ini lebih ke arah jangka pendek apabila terjadi rejeksi seperti terbentuknya hammer dan sebagainya. Apabila terbentuk di area yang saya sebutkan. Sekarang ini belum menarik ya untuk saham properti CTRA. Dan saya rasa juga untuk saham-saham properti lain juga kena dampak yang sama seperti misalnya SMRA. No, dia sudah melewati support point juga. Dan bahkan untuk saham properti yang lain, contoh lagi satu lagi BSDE, mereka mengalami pergerakan yang sama dan break-nya cukup impulsif. Dan ini pun terlihat tidak ada tanda-tanda untuk mengalami pembalikan arah untuk sekarang ini. Ada perbaikan arahnya. Jadi saham properti masih belum bisa untuk jangka panjangnya. Mungkin untuk jangka pendek bisa diperhatikan kalau terbentuk pola pembalikan. Dan untuk masuk saham properti berangkat saham ASI, untuk saham ASI akan baiknya ketika kita asumsikan begini ya. Jadi pakai chart pattern terlebih dahulu. Sebentar, biar lebih gampang terlihat. Oke. Saham ASI itu sekarang kita tarik dulu aja terlebih dahulu. Oke, sekarang dia ada 618 untuk ininya, tapi kita menunggu konfirmasi daripada mungkin ada yang terjadi penguatan. Jadi ini kan lagi ada trend line-nya trend line bearish. Akan menjadi menarik ketika dia sudah bergerak di atas EMA 21-nya dan stokastiknya walaupun sekarang udah pointing up. Dan dia sudah breakout mungkin di area sini 5.700-an. Sana mungkin akan jadi menarik ketika dia sudah breakout. Mungkin sekitar area sini ada breakout-nya. Itu akan jadi menarik. Untuk sekarang masih belum menarik. Jadi masuknya ketika sudah terjadi breakout terhadap pola falling wedge yang terbentuk sekarang. Jadi selama masih itu masih mungkin bergerak untuk turun. Itu akan jadi menarik untuk kasih. Jasa marga seperti apa? Saham jasa marga sendiri, sebentar, tunggu loading daripada chartnya. Jasa marga sendiri, ini saya agak cukup sulit untuk mengasumsikan dia baiknya kapan, tapi kalau misalnya mau bertanya asumsi untuk sekarang jelas belum, karena dia udah break support kuat di sini, dan terlihat mereka cukup impulsif juga untuk saham-saham yang berhubungan dengan konstruksi dan properti ini emang agak tertekan dari sisi chartnya. Kemudian untuk support kedua yang bisa dilihat mungkin di sini di area 3050 yang di sini ya 3050 3040. Tapi apakah itu nanti sampai sana menarik belum tentu karena bisa jadi dia cuman penguatan terbatas. Jadi kalau mau nunggu saham seperti ini mending tunggu sahamnya udah transisi. Jadi tunggu saham transisi di mana nanti mungkin ada bentuk impulsif seperti ini, EMA-nya sudah nyadi ke atas bukan ke arah ke bawah. Dan adanya koreksi mungkin di sini yang bisa dimanfaatkan apabila sudah EMA-nya sudah pointing ke atas. Sekarang sih walaupun dalam tren besarnya bukan jangka menengah tapi jangka panjang masih cenderung masih stuck di daerah support kuatnya, tapi untuk menahan jangka panjang ini cukup beresiko. Kalau misalnya nanti dia lewat level support ini nanti bisa turun lebih jauh. Jadi sebaiknya jangan dulu untuk saham seperti jasa marga. Chart kurang bagus. Saham agro. Mati nggak sih? Halo, jadi saya lanjutkan untuk saham agro. Maaf tadi ada gangguan koneksi. Untuk saham agro sendiri masih tertahan di area
1, 2, 30 di sana, kemudian ada stochastic pointing up, tetapi kita mungkin menunggu ada apakah dia akan break base kecil di sini atau enggak yang di 330, dan mungkin bisa sampai ke area 1390 apabila mengalami breakout di daerah sana. Recording in progress. Kemudian juga kita bisa melihat untuk saham yang selanjutnya yang ditanya, ada saham Jasa Marga. Aman ya? Koneksi artinya tadi. Halo, selamat pagi kembali Bu. Mohon maaf tadi ada gangguan koneksi ya dari sistem, jadi terputus. Kita lanjutkan lagi untuk tadi sampai ke saham baru sampai saham agro ya. Untuk saham agro sendiri kita melihat bahwa adanya kemungkinan mungkin kalau misalnya udah break base di sini ada kemungkinan untuk sampai ke area extend di 1400 di sini atau sampai ke area EMA21-nya. Misalnya di area 1450 mungkin. Yang mungkin tercapai dari stochasticnya pointing up. Apabila dia break base sini ya. Untuk sekarang jadi mungkin untuk invalidation-nya di support di 1233. Kemudian untuk saham yang selanjutnya ada saham PTPP dan Waskita. Saham PTPP dan Waskita sendiri kita bisa lihat bahwa adanya mengalami rejeksi untuk PTPP di area 870. Di mana di situ ada multiple rejection di sini, saya bisa lihat. Dan ada kemungkinan untuk sampai ke area mungkin sampai ke area sini dulu untuk 947 tadi, tapi untuk sekarang masih tertahan ya di 944, jadi mungkin ada sideway dulu di area sini. Untuk invalidation-nya kalau Ibu udah masuk mungkin sampai apabila melewati DP low ini yaitu low 870 untuk PTPP, dan secara tren sendiri ini lebih ke arah spekulatif yang cukup risiko ya, karena terlihat bahwa trennya bearish. Kalau lihat kan kode bisa Ibu belajar mungkin untuk tarik swing high swing low. Seperti ini tarikannya terlihat kan cenderung turun dari tarikan garisnya. Lalu ada tanda-tanda kenaikan naik, masih melanjutkan. Nah ini bisa jadi koreksi dulu mungkin sama PM21 terus kemudian turun lagi. Sampai TPP dan stokastiknya pun pointing down. Kemudian ada yang selanjutnya lagi dari paham PTPP dan Waskita. Waskitanya tadi udah, PTP udah, sekarang Waskita. Saham Waskita sendiri kita lihat bahwa juga cenderung bearish kayak yang saya bilang tadi, bahwa saham-saham seperti konstruksi dan saham properti cenderung masuk fase bearishnya. Mungkin terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed yang mungkin akan menaikkan juga suku bunga daripada bank kita ke depannya. Jadi ya, melihat resiko itu banyak mungkin investor yang menjual saham Waskita. Kemudian untuk terlihat untuk spekulasi buy belum bisa karena memang tren bearish-nya cukup kuat dan belum ada tanda-tanda penguatan yang signifikan daripada candle-nya.
Walaupun stokastiknya pun sudah pointing up, terlihat bahwa terjadinya mungkin fase masih tertahan di area 615 sampai ke 546. Dan jika melewati area 540 tadi, cenderung bisa mengalami penurunan harga lebih lanjut. Kemudian untuk saham BBNI, BMRI support dan resistennya di berapa? Pak Robertus Emmanuel. Saham BBNI sendiri sekarang supportnya berada di area candle yang merah, cukup merah besar di sini kemarin yang cukup impulsif, yaitu di area 6.775. Untuk resisten terdekat yang mungkin dicapai sampai ke area 7.575. Untuk BMRI, kita lihat sendiri bahwa BMRI sebenarnya juga cukup menarik. Terlihat bahwa bahkan pagi ini dia sudah break daripada area resistennya. Area resisten kuatnya di 7.500 dan berpeluang untuk melanjutkan arah pergerakan harganya sampai kita bisa mengukur, bisa pakai Fibonacci untuk BMRI. Mungkin bisa sampai 7.875, 7.850. Dan kalau lihat daripada tren weekly-nya, kalau mau lihat lebih jelas resistennya, terlihat bahwa banyak multi rejection di area sini, mungkin di area daerah 8.000. Itu mungkin jadi daerah yang cukup menarik untuk dilaksanakan take profit di 7.800 dan era 8.000. Apabila sudah diambil daripada bawah, itu area yang cukup menarik untuk diperhatikan. Dan sekarang udah break resistennya, jadi mungkin bisa melanjutkan arah pergerakannya lebih lanjut. Apalagi terlihat bahwa terjadinya menurut presentasi tadi bahwa adanya kenaikan laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Kemudian untuk saham MDKA, SRTG, dan Bevin dari Ibu Christina. MDKA, analisa trennya hold atau lepas. Saham MDKA, untuk tren daily-nya saja kita lihat, kita langsung terlalu jauh. Untuk saham MDKA sendiri, secara tren sih masih bullish, jadi mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk apakah dia akan break kepada area support di sini. 3550 dan diberikan dia break dan sudah membentuk pola seperti mungkin bergerak di bawah, lebih gampangnya bergerak di bawah daripada EMA 90-nya, bisa diperhatikan untuk pertimbangan untuk area terima untuk dilepas untuk saham MDKA. Untuk sekarang masih bergerak dalam tren bullish-nya, jadi masih cukup aman, masalah masih bergerak di area support yang tadi saya sebutkan dan belum membentuk pola seperti ini. Kemudian untuk saham yang selanjutnya ada saham SRTG dan Bevin. SRTG ini SRTG masih cukup positif ya, masih bergerak di atas area EMA 21 dan 34-nya dan cenderung masih reject ke area tersebut dan masih bisa di hold untuk saham SRTG. Dan tren pun masih bullish. Kemudian untuk saham Bevin sendiri masih tertahan di area sekitar 1.200 sebagai supportnya, di mana dia sama terjadiannya ketika tren bullish cenderung bergerak di area sekitar area 21 dan 34. Terlihat bahwa dia masih ada tanda-tanda untuk mengalami penguatan daripada stokastiknya pointing up, dan mungkin bisa jadi pertimbangan di area sini, mungkin 1.340 atau 1.400-an untuk area taking profit-nya. Masih bisa di hold untuk Bevin. Kemudian untuk saham yang saja dari Bu Yeni ada TPIA, MITI, dan Arto. Gimana analisisnya? Untuk TPIA, ini emang sifat permainannya tuh cenderung sekali breakout jadinya trennya panjang, cukup panjang sekali. Tapi kalau masuk sekarang sangat tidak disarankan karena belum terbentuk support untuk area stop loss-nya. Kemudian untuk sekarang bisa sampai ke area mana? Kita lihat resisten terdekat yang mungkin disentuh. Sekarang dia ada di area 8.600. Di sana ada resisten yang bisa dijadikan area untuk taking profit jika udah masuk dari bawah. Untuk masuk sekarang ini cukup berbahaya karena risikonya cukup tinggi. Kalau Ibu bisa mengukur menggunakan Phillips nih. Misalnya Ibu asal masuk dari sini. Risikonya berapa Ibu bisa lihat. Misalnya kalau Ibu udah tahu support resisten ya, supportnya paling terdekat itu kan jauh sekali. Mungkin bisa di area di bawah 4, 11%-an. Dan agak jauh dan bahkan bisa jadi nanti rewardnya cuma segini, cuma sampai 2,58% kan nggak worth it. Jadi lebih baik untuk apa belum punya ya jangan dimasukkan terlebih dahulu karena risiko tinggi dibandingkan rewardnya.
Untuk MITI, saham MITI outlook-nya masih cenderung naik. Kemarin sempat reject di area sini. Masih cenderung naik, tapi penaikannya sampai berapa mungkin bisa diperhatikan. Area 1272-nya di 350-an, 350 sampai 354 di sana. Untuk area yang bisa di-consider untuk taking profit, atau bisa di bawahnya sedikit 348. Apabila sudah melewati daripada resisten kemarin di 322. Arto, gimana analisisnya? Atau sendiri terdapat rejeksi di area supportnya buat kuat, sekarang sudah bentuk valid swing dan ada kemungkinan untuk mengalami penguatan lebih lanjut sampai ke area 16.800-an untuk sekarang, belum sampai terlalu jauh karena kemarin candle-nya cukup impulsif ke bawah. Dan stochastic pointing up, jadi kemungkinan ada mengalami penguatan yang cukup terbatas sampai ke area 6.800-an, 6.800 sampai 16.800, 16.900 di sana. Kemudian ada juga pertanyaan tentang saham yang selanjutnya lagi, ada BMRI dan Antam. BMRI tadi sudah jawab ya, jadi cenderung udah lewat resisten terakhirnya dan kemungkinan akan lanjut naik sampai ke area mungkin sampai area 7.800 sampai 8.000. Dan untuk Antam yang belum dibahas tadi, Antam sama BBCA ya. Antam sendiri trennya tidak cukup baik terlihat daripada saya yang sudah bahwa kita bisa lihat sendiri. Dia cepat sampai terjadinya slide panjang di sini yang cukup memakan waktu yang lama. Kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Philips. Udah berapa lama sih dia? Sebanyak hampir setahun ya, 412 hari kalau ditarik sampai ujung. Udah sampai setahun dia bergerak di range yang sama, kemudian terakumulasi untuk turun jauh lebih lanjut ke bawah. Dan selanjutnya cukup impulsif dan ada kemungkinan untuk melanjutkan trennya untuk bearish ke bawah lagi. Jadi secara garis besar ini trennya bearish dan tidak disarankan untuk melakukan trade buy di sini. Lihat ada, dan untuk gap-gap yang mungkin akan tertuju bisa sampai ke 17 di sini atau daerah 1550, 1560 atau bahkan sampai ke area 1400-an. Jadi cukup berbahaya untuk melakukan trading terhadap saham Antam sendiri. Kemudian untuk BBCA, BBCA masih tertahan di area MA2134-nya dan trennya masih cukup baik ya. Dan ada kemungkinan mungkin untuk resisten terdekatnya masih 7.950 dan untuk yang mungkin bisa tercapai selanjutnya sampai daerah 8.250. Untuk area supportnya bisa dilihat di area 7.525. Agro tadi ini sudah dibahas agro, teman kita lihat lagi apakah ya. Oke, sekarang untuk agro sendiri masih tahan di area resisten sebelumnya, belum, dan cenderung sideways kecil atau di area sini, dan belum adanya tanda-tanda untuk mengalami penguatan terbatas dan masih tahan di area sekitar situ atau di area 1340 sampai 1240. Walaupun stochastic point up dengan tanda-tanda ada candle untuk mengalami pembalikan harga. Kemudian untuk saham yang selanjutnya ada saham BRIS. Saham BRIS sendiri ada data yang cukup baik dan sekarang masih tertahan di area support 1465. Selama masih belum break area situ, masih belum ada tanda untuk melanjutkan penguatan pelemahannya kembali. Sekarang bisa sampai ke area mana? Mungkin sampai ke area yang terbatas sampai ke area MA21 atau 34-nya. Atau resisten terdekatnya ada di 1330, itu paling kuatnya yang bisa tercapai untuk MA21-nya sampai 1610. BRIS.
Untuk TKIM atau TKIM, bullish-nya kapan dari Pak Iwan? Saham TKIM sendiri, bullish-nya kapan? Mungkin saya nggak bakal tahu bullish-nya, mungkin tepat harinya kapan, tapi itu bisa dilihat dari pergerakan harga. Untuk sekarang masih cenderung bearish untuk medium term-nya sampai mungkin bisa sampai ke area 6.620, 6.625 sampai bisa nyampe 6.275. Tapi untuk sekarang nih, kapan bearish-nya itu tergantung daripada pergerakan harga selanjutnya. Apakah dia nanti akan break daripada area sini? Ketika dia sudah break area sini dan dia membentuk pola cangkul, ini kan cangkul maksudnya nanti ada secondary sini dan dia melanjutkan begini, itu maka akan jadi bullish kembali. Untuk sekarang belum ada tanda-tanda seperti itu, maka cenderung bearish dan mungkin bisa menunggu sampai ada konfirmasi dari break resistance area yang sudah saya tandai di layar ini. Kemudian untuk saham BRMS, untuk saham BRMS sendiri sekarang polanya cenderung bullish dan sudah relatif resisten kuat di sini. Jadi ada kemungkinan lagi untuk melanjutkan arah penguatan ke atas. Stokastiknya cenderung flattening di area overbought. Kalaupun ada potensi koreksi, mungkin untuk daerah support yang bisa diperhatikan adalah sekitar 126 atau di area 130 di sini. Apabila masih bergerak di atas itu dan masih dekat di EMA 2134, masih ada potensi untuk mengalami penguatan kembali. Sampai kemana mungkin bisa dipertimbangkan area 1272 dan 1618-nya. 172 ternyata sudah tercapai mungkin sampai ke 1618 di area 140-an, 146, 147. Apabila tidak melewati spot-spotnya yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk selanjutnya ada saham BBYB secara teknikal seperti apa? BBYBO banyak yang tanya untuk BBYB, Pak Fajar, Pak Jimmy, Pak BBYB. Untuk BBYB sendiri, ini trennya cenderung bearish dan sudah bergerak di bawah EMA 90-nya. Sekarang mungkin yang bisa diperhatikan support yang mungkin tercapai ada di 1600, daerah 1600-an atau 1620. Sekarang untuk spekulasi dia belum nyampe titik support yang mungkin jadi mantulan, walaupun ada tanda-tanda terbentuk candle seperti candle doji. Ini mungkin kalaupun mengalami penguatan sifatnya terbatas untuk retest. Jadi mungkin ke area 1900, di sini ada di area sekitar sini, 1980-an di sana. Mengalami penguatan dan selama biasa bergerak di candle doji ini, dia masih inside bar ya. Sebagai apa invalidation-nya, ini karena inside bar. Untuk spekulasi. Kemudian untuk saham selanjutnya ada saham Pewon. Untuk saham Pewon ada potensi rejeksi mungkin dan akan mengalami penguatan sampai ke area Kanadanya di sini dia ekspektasi support kuatnya sampai ke area bisa diperhatikan ada 435 atau di sini ada 435 atau dan area sampai EMA 2134 di sini juga ada support yang udah jadi resisten sampai ke area 450 itu yang jadi area yang terima take profitnya. Dan lihat ada stokastiknya juga ada oversold, ada kemungkinan untuk mengalami penguatan terbatasnya terlebih dahulu. Sampai dengan invalidation support di area low sini 410. Sekarang ada WS kita all time low kah? Pertanyaannya dari Bapak Levanto. Kita lihat dari chartnya apakah dia all time low untuk WAS kita. Apakah all time low? Sebenarnya tinggal dicek aja ke misalnya ada di sini kan ada time frame weekly. Belum all time low, Pak. Terlihat belum all time low. Masih ada low-low yang masih di bawah lagi, bahkan kita lihat dulu dari chartnya. Belum all time low. Masih ada titik support kuat di
area 500 atau di area 300 sama 390 dan di area 400-an. Jadi belum all time low. Masih jauh untuk mencapai all time low. Masih ada lagi support lagi lanjutan di area sini, di area ya, di area sekitar 300-an masih ada. Jadi belum all time low. Untuk BBTN. Sekarang ini lihat daily-nya saya tidak perlu sampai terlalu jauh. Saham BTN juga sama, tidak seperti perbankan yang besar BBRI, BMRI, dan BBCA. Atau BBNI yang cenderung mengalami pola kenaikan, dia sekarang tertahan di area support kuatnya di 1650-an dan bergerak masih di bawah situ dan belum ada tanda-tanda untuk reversal. Untuk sekarang belum bisa dilakukan spekulatif buy atau apabila sudah megang spekulatif buy sampai ke area sini, belum ada tanda-tanda, stokastiknya belum pointing up juga di area oversold-nya, jadi masih menunggu konfirmasi selanjutnya. Itu saham BBTN. Kemudian juga ada yang ditanya untuk saham BRPT. Saham BRPT tadi sudah jawab sih, dia sampai ke area yang tadi saya sebutkan kan EMA 90 dan sekarang terjadi rejeksi. Dan masih tunggu apakah dia akan melanjutkan pelemahan atau penguatan harga lagi, dari terlihat apakah dia bergerak di bawah daripada close penutupan hari ini. Dan jadi bisa diperhatikan bagi orang yang sudah mungkin dari bawah spekulatif di sini, itu sudah boleh taking profit sebenarnya di area yang tadi saya sebutkan, di area 900-an atau di area 890 deh, 890 di sana udah bisa taking profit karena ada area support yang udah jadi resisten dan di cluster dengan EMA 90-nya. Kemudian bisa dilanjutkan lagi untuk saham yang selanjutnya ada saham ADMR. Bagaimana? Untuk ADMR sendiri, oh sama tadi ada ditanya juga, BRPT itu boleh masuk nggak? Untuk sekarang belum boleh masuk karena terlihat ada yang mungkin rejeksi terhadap area M90 dan sudah kalau masuk sekarang sudah cukup telat, kecuali ada yang tadi udah masuk entry di area valid swing di 840 dan mungkin dari area break. Untuk sekarang belum bisa karena akunnya akan rejeksi terhadap area support kuatnya yang sudah jadi resisten. Untuk ADMR bagaimana? Sebenarnya ADMR sendiri ini secara teknikal belum bisa dianalisa dengan baik karena chartnya historisnya masih sedikit. Lihat kan di sini data stokastik maupun data chart teknikalnya pun masih sedikit, jadi agak sulit untuk dianalisa secara teknikal. Akan tetapi balik lagi untuk ADMR sendiri, apakah ibu mungkin sudah atau bapak sudah melakukan analisa terhadap prospektusnya, terhadap fundamentalnya, dan bapak sudah cukup yakin? Dari terlihat sih masih ada pergerakan untuk mungkin sampai ke atas sampai ke area 1060. Tapi ini pun cukup kurang kurang data untuk melakukan teknikal ya. Jadi tergantung daripada intrinsik yang mungkin Bapak Ibu sudah hitung terlebih dahulu sebelum masuk atau pertimbangkan ke IPO ini. Jadi balik lagi ke cara fundamental seperti apa kalau untuk saham-saham yang masih data historisnya sedikit. UNTR masih layak untuk buy kah? Untuk saham UNTR sendiri, kita lihat saham UNTR sendiri masih layak untuk buy selama dia bergerak di atas trendline yang sudah di break. Masih layak. Masih tahan sekarang di M90-nya, masih layak untuk di buy. Kemungkinan yang bisa dicapai adalah area resisten di sini 24.545 dan triggernya bisa jadi untuk break daripada resisten yang tertinggi 23950 bisa sampai ke 24.600, 24.700 atau bahkan bisa sampai mengisi gap yang belum tertutup di area 25.500 potensinya untuk saham UNTR. Oke. Untuk saham Telkom bagaimana? Baik.
Saham Telkom. Saham Telkom sendiri setelah dia kena area 1618 ya, atau di area, kita bisa lihat di sini, kita tarik ya, dekat-dekat area 1618 atau di area 4390, dia mengalami rejection yang cukup kuat, jadi mungkin ada kemungkinan dan stokastiknya turun, ada kemungkinan untuk melanjutkan arah pergerakannya turun sampai ke area 4150. Bisa diperhatikan EMA 234 yang sudah direspek berkali-kali. Di situ mungkin akan terjadinya pola-pola yang bisa jadi untuk melanjutkan arah pergerakan naiknya kembali selama dia tidak break daripada area 4000-nya, support 4000. Jadi bisa diperhatikan apakah dia akan memantul di area EMA 2134 di sekitar area 4100-an ini. Kemudian untuk saham yang selanjutnya ada Antam, tadi sudah dibahas, cenderung bearish dan ada tanda-tanda penguatan dan juga udah breakout daripada support multiple rejection-nya. Jadi lebih ke arah bearish untuk saham Antam. Untuk saham ASA sendiri kita bisa lihat saham ASA cenderung terjadi rejeksi terhadap untuk dari lihat candle kemarin dan stochastic pointing up. Jadi ada kemungkinan untuk melakukan terjadinya penguatan terbatas sampai ke area 3130 sampai 3000, mungkin 3200 yang saya diperhatikan. Mungkin bisa dites sampai area EMA 2134 sebelumnya. Dan untuk saham-saham selanjutnya ada saham ESA dan IRA. ESA bisa mengalami penguatan setelah dia breakout daripada base-nya ini. Dan stokastik pun pointing up, bisa diperhatikan area-area 514 sampai bila Bapak Ibu sudah melakukan di area-area buy, mungkin di sini udah spekulatif buy atau di area-area tertentu, bisa sampai untuk area taking profitnya 500, mungkin area 510 sampai 515. Dan untuk lebih lanjut mungkin bisa sampai ke, kalau bisa break mungkin sampai ke area 574 sebagai resisten terkuat. Tapi untuk mungkin ada area sini ya 515 untuk pertimbangan taking profit di sana untuk saham ESA. Kemudian untuk saham selanjutnya ada saham, oke, ada yang tanya lagi ATMG dan Adro ya. ATMG dan Adro ini oke kalau top up ATMG dan Adro top up. Oke, maksudnya mungkin melakukan pembelian. ATMG masih cukup oke secara tren ya. Yang tadi bilang dia sudah breakout dan breakoutnya cukup impulsif kemarin, kan bisa sampai untuk daerah target dan bergerak di atas EMA 21 dan 34-nya. Dan area target price yang mungkin dicapai adalah mungkin di dekat area gap, mungkin 23.800, 24.000 di sana untuk consider taking profit di area tersebut. Dan untuk terdekatnya bisa di area 23.000. Dia top up. Ada peluang, tapi menunggu koreksi juga boleh. Terlihat bahwa ada candle dari sini, mungkin ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu, mungkin bisa di area 2149 sebagai potensial rejection point. Adapun juga masih cukup oke, masih bergerak di atas EMA 2134-nya dan kemarin juga candle cukup impulsif. Dan untuk di top secara tren juga bullish, cukup oke untuk dilakukan buy. Untuk area yang bisa di-consider mungkin di area dekat-dekat area 2370 atau 2380 di sini. Kemudian resisten keduanya mungkin di area 2450. Saham MDKA dari Pak Denny. Net TV bagaimana? Ini saya sudah dibahas, MDK udah dibahas tadi terkait dengan bergerak. Masih perhatikan area-area support kuat selanjutnya apakah akan ditembus seperti support yang di sini 3550 akan tembus atau enggak. Kalau tembus dan lewat EMA 90-nya bisa jadi dia akan melakukan transisi tren ke bearish. Untuk sekarang masih aman, sama masih ada di area support itu. Kemudian untuk ESA dan IRA.
ESA udah tadi ya, ternyata ESA udah, jadi cenderung dia naik trennya setelah break base-nya. Net TV seperti apa? Net TV, Net TV, Net TV ini sepertinya untuk data historisnya belum cukup lengkap untuk dianalisis secara teknikal, jadi itu tergantung daripada pandangan Bapak atau Ibu terhadap fundamental perusahaan ya, apakah dinilai cukup baik dan worth dengan harga segitu, itu pertimbangan secara fundamental saja setelah melihat prospektusnya. Kemudian untuk LPPF seperti apa? LPPF sendiri masih tertahan di area EMA 90-nya dan ada kemungkinan untuk mengalami penguatan terbatas sampai ke area resisten sebelumnya. Support sebelumnya udah jadi resisten di area mungkin daerah sini bisa jadi 3.840 atau di area 3.800 untuk jadi perhatian ya, 3.800 dan 3.840 ada teknik profit yang dikonsider, dan terlihat juga bahwa secara stokastik pointing up. Untuk saham Mika dan IRA, oke, sambil kata dengan kesehatan. Saham Mika sendiri sekarang kan kemarin ya baru mengalami break di sini. Sekitar area yang digambarkan di area 2.220 di mana bisa mengalami sekarang potensi penguatannya mungkin terbatas sampai 2.440 selama masih belum break di sana, masih terbatas ya. Ini area multiple rejection yang mungkin jadi area pantulan. Untuk di buy sekarang cukup berbahaya dari segi resikonya karena risikonya tidak sebanding. Saham IRA sendiri berbeda dengan saham seperti Mika yang ada potensi penguatan. Untuk saham seperti ini masih belum ada tendensi penguatan dan mungkin bisa menuju support terdekat yang mungkin bisa tercapai di area 1.620 atau 1.560. Untuk sekarang masih bisa diperhatikan untuk daerah 1.700-nya apakah dia akan breakout dari sana atau tidak. Kalau misalnya ada rejeksi, mungkin dia bisa misalnya rejeksi seperti candle seperti ini yang warna hijau, cuman hammer yang warna hijau dan yang warna merah seperti ini masih tanda penurunan. Dia bisa sampai mungkin mengisi gap di sini di area 1.840 untuk saham IRA. Di Intelcom sudah dibahas. Untuk Indi ISAH mungkin saya akan lihat ya Bapak, Pak Doni. Saham Indi sendiri masih bergerak di atas area breakout kemarin secara impulsif dan belum ada tanda-tanda mengalami penurunan di sampai breakout area supportnya. Masih cukup positif pandangannya untuk masih bisa melanjutkan arahnya mungkin sampai resisten yang terbaru terbentuk di area mother candle ini di area 2090. Bila memang sudah mungkin terbentuk pola misalnya base di sini as dia breakout, mungkin bisa sampai ke area multiple rejection 2.300. Untuk sekarang ini belum. Lagi untuk masuk juga belum karena belum ada tanda-tanda valid swing yang terbentuk atau base yang cukup bisa dijadikan patokan untuk area stop loss. Emyor. Emyor. Bude ada nanya Emyor. Emyor sendiri pola pergerakan harganya cukup agak bearish, terlihat daripada kemarin ketika dia breakout dia pada area 2000. Dia terus melanjutkan secara impulsif, dari candlenya sini ada margin besar dan masih ada tanda-tanda untuk pelemahan lebih lanjut. Untuk area pelemahan lebih lanjut bisa dicapai, bisa tarik Fibonacci sampai ke 1618 mungkin 1868. Area yang bisa diperhatikan dan kita bisa lihat mungkin di area weekly-nya apakah ada area yang bisa dijadikan pemantulan. Belum terlihat, dan paling bisa tercapai itu paling parahnya 1745. Untuk sekarang masih belum ada tanda untuk mengalami penguatannya signifikan. Mungkin bisa diperhatikan untuk mungkin kalau misalnya ada koreksi mau mungkin keluar sedikit untuk sell strength apabila ada korektif, itu bisa diperhatikan mungkin di area-area jika dia dites lagi terhadap area 2000 itu. Kemudian gimana proses daripada ISAT ya, masih ada si ISAT. Mungkin akan saya panjangkan terkait dengan tadi ada gangguan koneksi mungkin sampai 940 atau 945.
untuk ISAT sendiri, seperti yang kemarin-kemarin dibahas tentang ISAT ya, untuk ISAT sendiri sekarang masih terbentuk base dan untuk jangka pendek, di mana terlihat base yang terbentuk masih dalam pola yang cukup pergerakan harga yang sama selama beberapa hari terakhir, mungkin sampai 5-7 hari terakhir ini. 6.100 sampai area 5.700 mungkin masih bergerak dalam base tersebut. Dan ada tanda-tandanya mengalami penguatan atau pelemahan lebih lanjut daripada candle-nya. Kemudian untuk saham selanjutnya, ada yang bertanya terkait dengan MTK, tadi sudah dibahas lah Pak Vanet. Untuk MTK lebih cenderung, kita sama-sama lagi untuk saham MTK. Lebih cenderung bisa melanjutkan penurunannya semenjak dia breakout daripada bullish channeling ini. Sampai ke area-area 1.600 atau 1.400-an. Tunggu sampai ada rejeksi baru mungkin bisa dapat spekulatif buying atau mengurangi loss yang loss yang terdapat pada akun dapat itu. Kemudian untuk ASI sama ASI, tadi juga sudah dibahas terkait dengan akan menarik ketika dia sudah breakout daripada pola falling wedge yang di sini, dan stochastic walaupun stochastic falling up sekarang belum ada arahan atau mungkin rekomendasi untuk melakukan spekulatif buying terkait dengan candlenya terus membentuk lower low. Ini lower high dan lower low juga terbentuk. Dia ada saham, ini sudah dibahas tadi, sekarang kalau masuk ke Temas. XL ya, XL juga bisa dibahas nih sekarang, cukup menarik. Temas sendiri masih melanjutkan arah penguatannya ke atas, ada potensi. Setelah dia reject terhadap EMA 21.34 mungkin sampai ke area 1820 sampai 1830 untuk Temas. Untuk saham XL, oke, untuk saham XL sebenarnya tadi ada sempat breakout terhadap symmetrical triangle, tapi untuk candlesnya sekarang tidak menarik setelah dia terkena resisten sebelumnya, di area resisten sebelumnya di 3.260-an. Terjadi ada rejeksi dan mungkin akan sampai menutup gapnya terlebih dahulu 3.150. Nah, apabila bergerak lebih lanjut ke bawah bahkan melewati daripada trendline sebelumnya yang ada di sini, terjadi dia masuk ke pola sideways-nya kembali di range tertentu yang ada di sini, 3.250 sampai ke 3.200. IP, ada yang bertanya tentang IPCC, BRPT tadi saya jawab, sekarang IPCC. IPCC juga cenderung sideways, jangka menengahnya bearish, tapi cenderung jangka pendeknya cenderung sideways. Sideways di area 490 sampai ke area mungkin terakhir 549. Kalau dia terbentuknya double bottom, 550. Untuk IPCC ya, IPCC tadi sudah, sekarang BBP, banyak tanya tentang bank ya. Terkait dengan bank MNC internasional ini, sekarang tren bearishnya cukup sudah lama sekali, terbentuknya dari lower high terus-menerus, lebih rendah, dan tidak mampu melewati daripada area EMA 21 dan maupun EMA 90-nya. Cenderung mengalami pelemahan kembali, mungkin sampai ke area yang terdekatnya, resisten terdekat yang sudah jadi historis adalah 104. Di sana bisa dilihat apakah ada rejeksi atau enggak. Sekarang trennya masih cukup bearish yang udah bertahan cukup lama. Mungkin di sini udah sampai, bahkan dari, kalau dilihat sudah dari lama ya, bahkan dari sini nih. Daftar aja secara dating misalnya kayak aplikasi di bank sudah mengukur udah berapa lama. Tinggal digeser. Terus akan udah sampai 200, kalau dari sampai sekitar 200-an hari lah ya. Kemudian untuk PBHI siapa? PBHI juga sepertinya bank digital mulai adanya fase transisi mungkin ke bearish ya. Sekarang terlihat bahwa dia bergerak di bawah EMA 90-nya dan stokastiknya juga pointing down, ada potensi pelemahan harga. Terdekatnya sampai ke area rejeksi 5.250.
HMSP dan Unilever. Ya, Pak Tommy ya. HMSP sekarang masih tertahan di multiple rejection-nya ya Pak. Di area 945 itu daerah penahanan terakhir untuk support terakhir. Kalau misalnya dia lewat dari situ ada kemungkinan untuk melanjutkan arah pergerakan lagi untuk turun lebih jauh. Sekarang dia beberapa kali mencoba nyampe ke M234 dan kemarin sempat udah nyampe 965 target profit kemarin untuk HMSP. Dan sekarang masih potensi untuk mengalami pelemahan atau ranging di area mungkin support kuat tadi 945. Kalau udah lewat mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukannya sell ya. Soalnya potensi ke depannya bisa jadi karena udah lama ini kan sideway-nya turunnya lebih jauh. Saham UNVR. Saham UNVR sendiri dia mungkin juga sama beberapa kali mencoba untuk melakukan pola pembalikan seperti falling wedge sini, tapi gagal. Dan sekarang malah melanjutkan pola bearish-nya lagi yang sudah berlangsung lama sekali dari 2018 atau 2019 saya lupa, sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun bearish dan berada tanda-tandanya transisi. Sekarang mungkin masih tertahan ya di area 1000 lagi 4000-an 4000 sampai 4320. Masih sideways cenderung ya. Ini sudah dibahas, sekarang masuk ke AALI. Sama AALI sendiri cenderung mengalami sideways juga, ini tidak pergerakan harga itu terlihat jelas bahwa dia masih dalam range. Di sini dan di sini. Jika dia sampai melewati daripada area support yang ada di sini 9.508 atau 9.500 deh, bukan 9.508, itu jadi cukup berbahaya dan bisa melanjut ke area mungkin rejection di sini 9.050. Untuk sekarang pergerakannya masih cenderung sideways dengan area support 9.500 dan bisa kalau misalnya pantauan kembali di area 9.500 bisa mencapai ke area 9.850 atau sampai ke area yang paling tinggi 10.000. Tapi untuk sekarang masih cenderung turun dulu ke area support. Silo dan Prodia. Silo dan Prodia ya. Silo sendiri mungkin ada ini tanda-tanda penguatan dan stokastiknya pointing up, jadi cenderung ada potensi mengalami penguatan sampai ke area 8.700-an. Di sana mungkin dia consider taking profitnya jika udah melakukan spekulasi buy mungkin di area valid swing di 7.800, itu bisa jadi area taking profit ya, atau sampai ke area supportnya 8.600, di sana jadi area taking profit yang bisa diconsider. Untuk kedua selanjutnya ada Prodia. Prodia kan artinya kemarin sudah sampai ke area taking profit ya. Prodia 8.700 ya udah sampai. Jadi sekarang ada bentuknya valid swing, jadi kemungkinan bisa retest ke area support 7.900 atau sampai ke, dan ada stokastiknya juga pointing down di area netral atau 8.400. Jadi kita lihat apabila break 8.400 mungkin akan lanjut lagi ke area MA290-nya ya. Untuk Aldo tidak pakai cat rekomendasi yang lalu ya. Tidak bisa untuk taking profitnya, tapi untuk area masuk sepertinya udah tidak bisa ya, karena udah jauh daripada area entry-nya. Taking profit yang lalu bisa digunakan, tapi untuk area entry-nya belum bisa. Area entry-nya belum bisa karena udah cukup jauh. Jadi Bapak Ibu sudah berani untuk menerima risk reward yang kurang sebaik ya, kurang sebanding. Mungkin saya bisa sampaikan sampai saham itu terlebih dahulu saja ya, karena sesinya sudah berakhir di sebenarnya dari 9.30, cuma ada kompensasi terkait dengan tadi kendala yang tidak disengaja terkait internet yang terputus, gangguan koneksi. Jadi terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu yang stay selama mungkin
tadi ada kondisi internet yang terputus dan masih stay, itu saya cukup mengapresiasi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Sampai bertemu di minggu depan untuk Philip Morning Call berikutnya. Terima kasih. Oke.